Right, Hazim versus John Bulls here balik lagi ke waktu. Waktu apa ya? Ya, Gotak. Nggak sih? Ya, dulu gue punya segmen kayak gini dimana gue ngomongin film, bahas watak film, dan hari ini gue mau banyak revisi. Sebenarnya nggak revisi sih, tapi agak lain dua. Hari kita mau ngomongin agak lain dua, dimana mereka sekarang lagi mencoba mengalahkan dirinya sendiri untuk menjadi versi terbaik. Agak lain satu, sebenarnya bukan agak lain dua ya, tapi agak lain menyala pantiku. Karena mereka bilangnya bukan agak lain dua, tapi agak lain menyala pantiku. Gue mau bahas watak dari 4 karakter utamanya, yaitu Boris Bokir, Oki Rengga, terus Jegel, dan juga Benedion. Di sini gue udah pernah bahas fenomena itu di Instagram, dimana baju mereka sesuai sama watak yang mereka mainin. Itu pertama, Boris. Boris selalu pakai baju hijau dari agak lain 1 sampai agak lain yang 2, menyala pantiku. Dan emang Boris di agak lain 1 sampai agak lain 2 itu selalu berperan sebagai orang yang lebih tenang, santai, pengamat, nggak duluan ngomong. Terus dia orangnya juga, kita bisa lihat cara dia meluk anaknya kerasa banget, pragmatis banget, warna hijau lah pokoknya ya. Dia juga bilang waktu misalnya mereka lagi kayak di apa, mau dipecat gitu, dia bilang udahlah nggak ada gunanya. Jadi dia orang yang paling gampang nyerah, diperlihatkan sebagai orang pragmatis banget, selalu tanya gimana gimana gimana, selalu ya bisa dibilang khawatir nggak bisa, khawatir gagal. Dan dia juga yang meledak paling pertama pas disudutin. Kenapa? Karena dia merasa waktu itu anak sama istrinya bakal keluar negeri ninggalin dia, kedamaian dia di situ terancam, makanya sebagai orang plegi dia pasti ya meledak. Karena orang plegi nggak suka amanannya atau kedamaiannya diancam. Dan itu yang buat gue ngerasa pas banget Boris pakai baju warna hijau, dan dia melihatkan dia watak plegi banget. Dan kalau gue lihat-lihat, kayaknya emang Boris Bokir itu emang orang plegi juga sih ternyata. Waktu itu gue kayak bilang di video sebelumnya, Boris Bokir orang sanguin kole. Tapi lama-kelamaan gue lihat, dan gue udah mulai ngerti, udah pernah lihat orangnya juga, kayak dia bukan ekstrovert jati. Dia ada introvertnya itu dari pleginya gitu. Kalau yang nanya rambut gue kenapa berantakan, gue baru bangun tidur langsung nyalain video. Karena gue kalau nunggu rapi-rapi dulu jadi keburu ngamut. Kedua, Oki Rengga selalu pakai baju warna merah. Tahu warna merah itu warna koleris. Oki itu ex of service banget. Ngomongnya asbun, ya to the point ya maksudnya ya, bukan ngomong asbun kayak si satunya lagi itu. Dan ngomongnya ngomong kasar paling banyak, dan dia paling sering agak ngegas ini. Ya. Dia juga yang nemenin untuk jadi saksi temennya. Artinya emang dia orangnya peduli ya. Orang koleris kan peduli ya. Naik pitam paling cepat pas disuruh jadi nenek-nenek, dia selalu naik pitam paling cepat, selalu kayak marah paling pertama gitu. Dan pas mereka udah jadi nenek-nenek pun, pas kopernya mau dirapin sama si Ayu ya, Tisa Biani, dia juga yang lompat paling cepat tuh, jangan, malah dia nenek-nenek gitu ya, ya gitu lah. Dan ya selalu Oki yang paling buru-buru ya kalau kalian nonton. Oke, next, Benedion. Benedion pakai baju biru terus dari agak lain 1 sampai agak lain 2, melankolis ya. Kenapa? Dia orang yang selalu kasih insights untuk do things the right way. Dia paling sering diejek, tapi dia sebenarnya paling gak suka diejek. Dari mukanya tuh kalau diejek udah kayak kesel. Kalau ngomong sama orang tua dia selalu lembut ya. Dan pas waktu mereka pertama kali datang ke panti, waktu yang buta tuh si Tika Panggabean, kan dia orang buta, berdiri, dia paling cepat tanggap. Karena ya orang melankolis biasanya empatinya paling kenceng ya. Terus dia juga yang selalu ingetin hal-hal penting, kayak misalnya CV. Waktu mereka datang sama Jegel ke panti, kan Jegel yang pegang CV-nya, tapi yang ingetin suruh ngasih ya si Benny. Takut ngelakuin kesalahan ya, mirip-mirip sama Boris.
ada rasa takutnya, tapi yang satu takutnya dari Plaguey, kalau Bene dari melonya. Ya. Nah, dia selalu mau sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi jangan cuma janji-janji. Jadi waktu dia di gereja sama Boris, waktu dia mau minjem uang, ya harus pasti dulu Boris mau minjemin uang. Ada nggak uang kau? Aku pinjam ya. Dan kayak orang Melo kan selalu kayak harus pasti dulu, baru kayak oke nih kita baru jalan gitu. Jadi terencana, bisa dibilang kayak gitu. Dan ya makanya Benny pas banget sama karakter melankolis dan baju birunya. Jegel, warna kuning, baju kuning. Dulu gue bilang juga di video gue agak lain satu, Jegel mainkan peran sebagai orang sanguine Plaguey atau Plaguey sanguine. Walaupun sebenarnya Jegel tuh Plaguey Melo. Tapi gue emang lihat-lihat makin lama, kayaknya Jegel ini emang Plaguey sanguine. Soalnya aslinya juga ya maksudnya. Tapi di sini dia emang memerankan peran sebagai sanguine tulen gitu. Makanya ngomongnya asbun, paling kocak, idenya spontan tapi ngasal ngomong ya. Kayak kemarin, kayak waktu si Oki cerita tentang istrinya USG, si Jegel bilang, kau kena tembak tuh, kau tawar lah. Aku aja cuma 200.000, padahal dia foto ronsen. Yang penting asal ngomong aja dulu kan. Terus surat pentingnya Boris juga dia lupa ngasih. Padahal itu surat untuk datang ke persidangan. Ya ciri-ciri orang sanguine banget ya. Pas Tika Panggabean ngasih telur rebus, dia spontan nanya risol. Ya kan sangat tidak appropriate ya orang sanguine itu ya. Dan pas penerimaan perawat baru, dia juga langsung yang waktu Bene sama Jegel di selamat datang Bene, selamat datang Jegel, itu kan Bene cuman yang kayak oh iya. Saya sih Jegel dengan spontannya ngambil HP, selfie, video-videoin, memperlihatkan kespontanitasan dia dan ya orang yang artis ya, jadi watak artis gitu, watak famous, watak emang Simon tuh ini ya pengen terkenal ya. Dan paling sering muji itu Jegel. Dan waktu di adegan Tuhan, itu juga dia yang bilang tuh, boleh itu sepanjang jalan juga mereka pip. Pas adegan itu dia juga malah ikut terharu nangis gitu. Terus kenapa gue bilang oh ya udah emang Jegel di sini perannya sanguine banget. Jadi menurut gue sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kebetulan. 4 watak itu warnanya sama, sesuai juga dengan karakter yang mereka mainkan. Jadi Aco sebagai sutradara dan Ernest, apakah kalian memang belajar watak? Gue nggak tahu. Yang kenal mereka boleh tanyain mereka, karena gue sangat appreciate banget film-film kayak gini. Jadi thank you for watching, bros. Amat bros, let's go. Whoop.